juga, yang penting lulus, hajar di tahap kedua dibalas kan. Lah pas ke tahap kedua aku tiap hari latihan terus dari pagi sampai jam 5 terus tiap hari kan, selama mempersiapkan buat tahap kedua itu. Akhirnya malah pas di tahap kedua, yang tadinya teman-teman itu di tahap pertama nilainya gede ya Mbak ya, malah yang pas tahap kedua digabungin malah nggak lulus, malah tahap keduanya malah jatuh, malah nggak lulus. Saya yang tadinya yang 72 ya ibaratnya paling minimal, paling kecil di antara teman-teman saya, pas dikumpulin malah gede, malah lulus di ujiannya. Iya, oh alhamdulillah banget kan. Ya udah, ternyata pas lulus nggak jamin buat terbang juga, galau lagi saya. Iya kan, Korea lagi booming bener gitu. Kayak K-pop banyak banget kan teman-teman kita yang masih ada di Indonesia. 20-an lagi gitu saya udah berpenghasilan sekian gitu, dan saya sangat bersyukur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Marifa di Garuda Channel. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Aku juga sehat semua, alhamdulillah. Nggak ada kurang apapun. Buat teman-teman, sekarang Korea lagi musimnya naik turun. Jadi jaga kesehatan, biar kita tetap sehat terus. Banyak minum karena suhunya panas banget untuk saat ini. Dan kali ini di channel aku kedatangan Mas keren. Ceritanya juga tadi sekilas ya, kenalan aja langsung ya, soalnya aku juga belum terlalu kenal banget, tapi orangnya ramah banget. Ayo Mas, kenalan dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakrudin atau biasa dipanggil Rudin, pemilik channel Dermayu Korea. Boleh di subscribe ya. Boleh, silakan buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea buat lulus ujian IPS Topik, boleh di subscribe. Banyak tip-tipnya dari Mas Rudin gitu. Mas, aku tadi sekilas itu dengar ceritanya Mas Rudin ya. Waktu mau berangkat itu tadi, bagi-bagi dong Mas, ceritanya sampean itu yang perjalanannya seperti itu tadi tuh, boleh dong dibagi ke teman-teman biar teman-teman itu nggak berputus asa. Gitu. Jadi aku awali cerita saya dari pas lulus SMK dulu ya. Oke, boleh Pas Mas. lulus SMK itu saya langsung kerja di bengkel di Mitsubishi selama 3 tahun. Iya. Nah, setelah dalam perjalanan itu, tetangga saya 2 orang itu ada yang kerja di Korea. Katanya gajinya gede kan. Bentar Mas, sama 3 tahun kerja di bengkel itu boleh dibocorin gajinya nggak Mas? Waktu itu 2016 itu saya sebulan dapat 5 juta. 5 juta ya teman-teman ya, 5 juta dicatat, ini 5 juta ya. Di Indonesia kerja di bengkel, lulus dari SMK. Lanjut Mas ceritanya. Nah, setelah dengar dari cerita tetangga saya itu yang kerja di Korea gajinya gede, saya penasaran. Akhirnya setelah masuk tahun ketiga di bengkel itu, saya pengen keluar dari bengkel, pengen kerja ke Korea, karena tahunnya itu Korea itu sama kayak proses ke Taiwan, Hong Kong, 3 bulan 4 bulan belajar sebentar langsung berangkat, tinggal bayar uang berapa lah kan tahunnya saya. Iya. Ternyata pas saya jalanin selama 2 belajar di sekolah tersebut, malah nggak seperti yang saya bayangkan. Ternyata prosesnya itu lama, sampai bertahun-tahun. Sampai berapa tahun itu Mas? Waktu saya dulu sampai 2 tahun malah. 2 tahun? Iya, ternyata kok ini nggak sama yang saya bayangkan. Kirain saya mah lulus ya langsung berangkat, ternyata enggak kan. Nah akhirnya karena pikiran saya kan, waktu itu juga karena baru belajar, Januari belajar, terus baru 2 minggu belajar langsung ada pengumuman ujian, baru belajar Hangul gak ada rama kan ya. Jadi ya bingung, masa saya udah ninggalin pekerjaan saya yang udah nyaman lah, katakanlah gaji gede, kerja nyaman, demi mengejar sesuatu yang ibaratnya belum pasti. Karena lulus juga kan belum tentu dapat panggilan kan Pak ya. Banyak kan teman-teman yang nggak dapat panggilan kan, banyak juga kan. Makanya saya mikir ini kalau saya ibaratnya setengah-setengah, ya malah nggak lulus. Udah sekalian aja, istilahnya kalau udah bahasa ya bahasa kalian. Akhirnya pada saat itu kan di teman-teman sekelas itu pada bingung, pada pesimis kan, ini gimana ini, pada saling curhat kan. Karena baru belajar Gana Drama udah ujian, sedangkan sayangnya kan sewaktu itu 30.000 orang yang daftar, yang diambil cuma 5.000 orang kan waktu itu kan. Jadi teman-teman itu malah mikirin kuotanya, bukan malah mikirin belajarnya waktu itu teman-teman saya. Makanya banyak yang lulus. Jadi waktu saya itu cuma ya udahlah, biarin lah yang 30.000, iya gitu biarin ya? Yang 30.000 nggak usah yang pikirin. Yang penting kan nama kita kan tercantum sama yang di daftar yang kelulusan gitu. Akhirnya udah saya
niatin semuanya kan, karena udah terlanjur basah juga, mau gimana lagi, tabungan udah mulai menipis ibaratnya. Ya udah sekalian aja. Ternyata alhamdulillah lulus tahap pertama, walaupun dengan nilai minimal. Minimal berapa Mas waktu Waktu itu, itu 50 soal, Mm-mm. maksimal itu salah 14. Nah saya itu salah 14 dari 50 soal. Dapat nilai paling kecil 72. Pas berarti ya. Pas buat ikut tahap kedua. Itu juga belum menjamin lulus. Terus akhirnya untuk ke ujian Akhirnya keduanya kan, itu. untuk ujian kedua kan kita dikasih waktu sebulanan ya buat Persiapan. latihan, skill test, masangin pin, latihan wawancara kan. Ya udahlah aku mikirnya, nggak apa-apa lah lulus juga. Yang penting lulus, hajar di tahap kedua dibalas kan. Lah pas ke tahap kedua aku tiap hari latihan terus dari pagi sampai jam 5 terus tiap hari kan selama mempersiapkan buat tahap kedua itu. Akhirnya malah pas di tahap kedua yang tadinya teman-teman itu di tahap pertama nilainya gede ya Mbak ya, malah yang pas tahap kedua digabungin malah nggak lulus, malah tahap keduanya malah jatuh, malah nggak lulus. Saya yang tadinya yang 72 ya ibaratnya paling minimal, paling kecil di antara teman-teman saya, pas dikumpulin malah gede, malah lulus di Di ujiannya. skillnya itu Iya, tadi. alhamdulillah banget kan. Ya udah, ternyata pas lulus nggak jamin buat terbang juga, galau lagi saya pas itu. Itu buat meyakinkan bahwa dengan perjuangan yang lama sampai 2 tahun kan banyak banget pastinya mereka nyerah Mas ya. Iya, banyak Dengan teman- keyakinan apa sampai itu? Duh, kalau saya mungkin bener-bener mendal itu kayaknya sampai 2 tahun itu. Aslinya saya juga mendel Mbak, sebenarnya. Waktu proses itu walaupun saya udah lulus, lagi nunggu panggilan kerja karena setahun nggak dapat, setahun setengah nggak dapat, ya aku juga pesimis juga. Saya nelpon lagi ke bosku yang dulu, bos ini saya mau ke bengkel lagi, masih bisa nggak ya? Dapat. Oh, nggak boleh Din, kenapa? Umur udah tua. Wah, Aduh. bengkel lagi masih bisa nggak ya? Dapat. Oh, nggak boleh Din, kenapa? Umur udah tua. Wah. Aduh. Padahal ada Soalnya pengalaman di sini- 3 tahun ya. Iya, padahal aku ada sertifikat Mitsubishi kan, ada aku. Sertifikat pelatihan ada apa ada kan. Kata bosku, ini nggak bisa soalnya Mitsubishi sekarang kerjasama sama yang fresh graduate di sekolah STM katanya. Jadi kamu nggak bisa masuk lagi. Waduh, gimana ini? Ya udah aku ya us. Padahal umur berapa waktu itu Mas? Kok dibilang umurnya udah tua? Soalnya kalau di Indonesia itu ya Mbak ya, umur 22 aja susah kerja di Indonesia itu. Nah, waktu itu saya itu Pak sebenarnya di bengkel itu posisi saya itu udah karyawan tetap. Pada saat itu Tergoda sama Korea. tergoda sama Korea, gaji gede. Ada penyesalan nggak sekarang? Sekarang ya di sini ya nggak ada. Waktu dalam nunggu 2 tahun ya menyesal sebenarnya. Wih, ya tau gini mah, udah di Jakarta aja lah, enak kerjanya lah ibaratnya. Gaji Berarti itu gede. suka duka abis ujian, dari daftar menuju ujian Iya. sampai penerbangan hampir 2 tahun ya Mas ya. Iya. Sampai capek kayak gitu. Mas, hitungannya itu Mas Rudin itu keren bagi saya. Teman-teman gue banyak yang nggak saya kok Mbak. Gitu ya. Iya. Belajar di LPK cuman Nah di LPK-nya itu cuma menuju ke sebulan ujian itu sebulan setengah. Iya. Bisa nggak bagi tip-tipnya itu biarpun nilai minim belum pernah belajar 1 bulan setengah tapi bisa lulus, bagi dong buat teman-teman untuk mungkin cara ngapalin soal-soalnya atau gimana, atau main hitung menit. Yang itu beli juga ada Mas itu. Bisa dong dibantu teman-teman untuk Siap. Jadi kalau dari saya, pengalaman saya pribadi sih ya, yang penting ya teman-teman itu jangan mikirin kuotanya berapa lah, saya lulus apa enggak, yang penting fokus yang ada aja dulu lah. Ibaratnya, wah saya ini baru belajar katakanlah, tapi udah ada ujian, udah jangan pikirin itu, kita fokus yang apa yang kurang dulu aja. Wah, saya kurangnya di membaca misalnya, aku kurang bacanya, kurang lancar, ya udah latihan aja membaca terus, nggak usah mikirin kedepannya, yang ada dulu dikerjain. Yang penting usahanya maksimal loh. Kita usaha udah 100%, hasil kan kita serahkan ke yang di atas kan. Mbak. benar. Kecuali lah kita usahanya setengah-setengah, taunya pengumuman ujian itu kita nggak lulus, itu baru penyesalan. Tapi kalau kita udah 100% usaha, semua udah kita kerahkan ya, kalau hasilnya mungkin nggak sesuai yang kita inginkan, tapi kan ya kita udah nggak bisa apa-apa lagi kan istilahnya. Jadi benar. ya yang penting usahanya yang maksimalkan saja dulu, jangan usah mikir hasil akhir gitu. Usaha dulu ya. Iya. Tetap intinya mama tetap usaha aja. Mas Rudin aslinya Indramayu. Iya. Belajar LPK-nya juga di Indramayu Iya. ya. Teman-teman juga pastinya di situ. Itu tuh biaya dari proses dari LPK sampai terbang
bisa nggak Mas dibagi-bagi ke temannya, mungkin Bisa. teman-teman yang lain dengan modal minim mungkin ya, itu bisa nggak Mas? Bisa banget. Kalau Banyak atau enggak gitu kan ya? Kalau dari awal belajar udah termasuk biaya sekolah sampai pengurusan paspor, medical segala macam, ujian itu kurang lebih 25 juta macam mundurnya. Berapa? 25 juta. 25 juta Iya. itu udah belajar buat, Udah sampai sini itu. udah sampai kuliah. 25 juta murah berarti ya. Mungkin kalau saat ini ya 30 lah sekarang mungkin ya. Karena kan itu saya 2017. Jadi buat teman-teman itu kalau misalnya ada LPK yang mengatasnamakan 60 juta langsung terbang, itu pasti penipuan. Pasti penipuan. Banyak sekali LPK yang seperti itu soalnya. Lalu sama kita belajarnya, saya kasih uang 60 ke saya langsung terbang. Itu banyak yang kayak gitu. Bohong ya. Iya. Padahal belajarnya juga tetap sama aja, waktunya nggak nyampe 2 bulan ya. Iya. Menuju ujian dia sendiri juga yang ngerjain ya. Betul. Apalagi kalau kita belajar mandiri sebenarnya lebih murah lagi sebenarnya. Kalau mandiri itu. Iya, nggak nyampe 20 mungkin ya kalau mandiri ya mungkin. Berarti nggak usah ke LPK itu Iya, ya. sebenarnya kalau kita punya pengetahuan lah sebenarnya, Sendiri itu punya ya. pengalaman, kita bisa sendiri sebenarnya. Cuma kalau yang buat yang non pengalaman ya mungkin bagusnya di LPK yang benar gitu. Nah, ini buat teman-teman yang non pengalaman ya LPK. Mas, di LPK sendiri itu yang dibelajarkan apa sih? Aku itu tadi tuh dengar pernah selentingan yang aku tanyakan tadi soal EPS topik itu loh. EPS topik itu sendiri tuh apa sih? Apa sama kayak topik-topik itu sih, Mas? Nah, sebenarnya kalau Tolong banget itu dijelaskan. Bukan orang lain ya, aku sendiri juga masih agak bingung untuk membedakan EPS topik sendiri itu apa sama topik itu sendiri itu apa. Iya. Nah, di LPK itu yang dipelajarin itu apa sih sebenarnya? Jadi Bantu teman-teman gitu. Oke, jadi kalau IPS topik sama topik itu kan sebenarnya sama-sama bahasa Korea. Cuma kalau IPS topik itu dia cuma khusus buat calon pekerja yang pengen kerja di Korea. Makanya dikasih IPS depannya. IPS itu kan Employment Permit System ya kan, sistem izin kerja. Kalau topiknya sendiri kan dia cuma sekedar level kemampuan bahasa kan. Ada level 1, ada level 2. Kalau 2 kan 3 sampai 6, kalau level 1 kan 1 sampai 2. Sedangkan kalau IPS topik itu sebenarnya ya sekedar cuma syarat buat kita bisa kerja ke Korea Selatan saja sebenarnya. Makanya yang di pelajaran di LPK itu, textbook IPS topik itu ya seputar dunia kerja di Korea, kayak budaya kerja, budaya sistem kerja di Korea itu gimana, asuransi kecelakaan itu gimana, kalau cara pindah itu gimana. Jadi yang dipelajarin di buku itu ya seperti itu, alat-alat kerja, kisaran dunia pekerjaan di Korea sama budaya di Korea itu gimana, sekedar pengenalan doang. Makanya di soalnya itu dibagi 50%-nya itu umum percakapan sehari-hari, sama 50%-nya diambil dari buku IPS topik yang sekitar alat kerja kayak obeng, palu dan sebagainya. Itu bahasa Koreanya Iya, itu apa, untuk apa gitu ya Mas Yang ya? sering dipakai di pabrik lah intinya begitu. Itu EPS topik ya. Berarti memang beda ya sama topik itu iya. gitu ya. 1,5 bulan menuju ke ujian. Sampean berarti untuk kosakata sendiri itu, Kalau aku dulu kosakata itu ya semampuku lah. Jadi triknya itu karena ujiannya mepet, triknya itu, Mas, yang coba. dikerjainnya udah yang dikerjain ya udah latihan soal aja gitu kan. Kita kan ujiannya kan buat ngerjain soal, bukan buat ngomong, bukan buat nulis kan. Ya udah latihan soal aja terus, dihantam terus soal. Lama-lama kan kita tahu trik, oh ini ke soal begini tuh begini, soal itu begini. Jadi kan lama-lama ketahuan begitu. Jadi ya udah ajar di soal-soal aja sebenarnya. triknya itu cuman Sama keberuntungan lah menurut saya. triknya itu berarti untuk lulus ujian itu sering lihat latihan soal berarti ya. Iya. Belajar di latihan soal, soalnya ini tuh jawabannya ini gitu aja berarti ya. Berarti sama kayak saya dulu. Iya. Cuman dulu itu kalau aku sistemnya bukan EPS topik ya kayaknya. Kalau waktu aku dulu itu KLPT itu juga lupa, cuman daftar, sebulan kemudian ujian, lulus, sending, tinggal nunggu. Nah, kalau zamannya Mas Zamanku? Rudin sendiri kan EPS topik, ujian dulu tahap pertama, Iya. terus tahap ada lagi kedua. ujian lagi ya. Iya. Kalau untuk yang sekarang apa mungkin juga Kalau sama yang ya? sekarang Beda lagi mungkin. semenjak corona itu kan skill test ditiadakan. Paling yang ada itu cuma kita diukur tinggi badan, berat badan berapa, sama dites buta warna apa enggak. Karena kalau di Korea itu kan yang penting nggak buta warna. Kalau tinggi badan Lebih dipermudah berarti ya. iya sebenarnya. Kalau dulu kan ada kita masang pin lah, ada wawancara lah, ada apa.
Kalau Pas zamannya Mas Rudin itu ya. zamanku sekarang ya lebih simpel sih, tapi ya memang pesertanya juga lebih pintar-pintar. Mungkin kalau aku ikut ujiannya tahun-tahun ini mungkin nggak lulus dengan waktu belajar segitu, karena semakin kesini tuh anak-anak itu pada pinter loh, Semakin teman-teman lebih itu. pinter Teman-teman berarti TKA itu ya. pada pinter-pinter. Berarti untuk trik menghafal bahasa kata-kata itu sebenarnya nggak ada, sering latihan Iya, aja latihan berarti aja, ya. bener. Dengan latihan itu dengan sendirinya Iya. hafal sendiri ya. Mas, begitu udah lulus, sending nunggu 2 tahun, dapat panggilan kan berarti prelim ya. Iya, Itu gimana itu? Rasanya itu gimana itu? seneng banget lah. Seneng Sampai banget. sujud syukur saya waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena aku di yang terakhir waktu itu. Nunggu di habis prelim juga itu nunggunya lama nggak Mas? Kalau dari habis prelim sih cepat, malah sebulan. Cepat ya, sebulan. Dari yang dapat kolom 3 lah ibaratnya sampai ke kolom 4 itu lama banget. Kalau udah kolom 4 kan langsung cepet. Kalau Habis prelim itu iya. ya. Alhamdulillah